Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-271. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, berita tentang luka Ki Argopati memang sudah tersebar sampai hampir seluruh tanah perdikan. Tetapi tidak seorang pun di luar lingkungan pagar Pring Ori yang tahu keadaan sebenarnya dari luka Ki Gede itu. Ki Tambak Wedi yang tahu benar tentang luka itu pun tidak dapat membayangkan akibatnya. Apakah yang kemudian terjadi dengan Ki Gede Menoreh itu? Apakah luka itu menjadi bertambah parah, ataukah Ki Gede dapat mengabaikannya? Ketika Ki Tambak Wedi meninggalkannya, tampaknya Ki Gede Menoreh masih tetap segar dan mampu melawannya. Karena itu, maka Ki Tambak Wedi memerlukan keterangan yang diharapkannya adalah beberapa orang yang memang sudah berada di dalam lingkungan Pring Ori itu, di padukuhan kecil tempat induk pasukan Menoreh menempatkan dirinya. Ketika seorang petugas sandinya datang dan melaporkan bahwa sudah ada tanda panah Sendaren dari seseorang di dalam lingkungan pasukan Menoreh, maka harapan Ki Tambak Wedi menjadi semakin besar untuk segera dapat mengetahui apakah yang telah terjadi dengan Ki Argopati. Ia pasti segera datang, desisnya. Si Danti mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak menjawab. Sekilas dilihatnya wajah Ki Argojoyo dengan sudut matanya. Wajah itu pun sama sekali tidak memberikan kesan apapun juga. Sementara itu, orang tua yang keluar dari daerah tertutup itu, di daerah pemusatan pasukan Menoreh, semakin lama menjadi semakin jauh dari regol desa. Ketika orang tua itu berbelok dan masuk ke dalam daerah Pategalan, maka tiba-tiba ia menarik nafas dalam-dalam. Punggungnya yang selama ini terbungkuk-bungkuk menjadi tegak kembali. Sambil menggeliat ditekankannya kedua tangannya di lambungnya sambil bergumam lirih. Serasa hampir patah punggungku. Sejenak kemudian, orang itu berpaling. Sama sekali tidak dilihatnya seseorang pun menyusulnya. Daerah itu benar-benar merupakan daerah mati. Aku harus segera menyampaikan kepada si Danti bahwa luka Ki Argopati sangat parah, bahkan hampir merenggut jiwanya, katanya di dalam hati. Orang itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun ketika ia akan melangkahkan kakinya, ia mendengar gemerisik di sampingnya. Cepat ia meloncat dan bersiaga untuk menghadapi setiap kemungkinan. Sejenak kemudian, dari balik rimbunya dedaunan, muncul seseorang sambil berkata, aku sudah mengira. Orang tua itu terperanjat. Orang yang muncul dari balik rimbunya dedaunan adalah salah seorang pengawal Menoreh. Apa yang kau duga? Bertanya orang tua itu.
Aku bercuriga melihat kau keluar dari Patisan untuk mencari obat buat Ki Argopati. Ki Samekto tidak akan memerintahkan kepadamu seandainya ia benar-benar memerlukan. Ternyata belum terlampau jauh, kau telah membuka kedokmu. Kau ternyata tidak terlampau tua seperti yang kau perankan. Kau belum begitu lemah dan belum saatnya berjalan tersuruk-suruk. Bahkan agaknya kau masih mampu untuk bertempur. Orang tua itu menarik nafas. Hidung petugas sandi pengawal Menoreh cukup tajam. Bukankah kau juga orang Menoreh? Kita pasti sudah pernah berjumpa sebelum ini. Aku pernah mengenalmu, tetapi tidak tertatih-tatih dan tersuruk-suruk seperti keadaanmu pada saat kau keluar dari regul desa itu. Itulah yang membuat aku bercuriga. Tetapi kau tetap dilepaskan, seolah-olah kami sama sekali tidak menaruh perhatian atasmu. Nah, sekarang, marilah kita kembali saja. Kalau kau tidak terlalu banyak ribut, maka kau tidak akan mengalami nasib terlampau jelek. Orang tua itu mengerutkan keningnya. Sesaat ia tegak seolah-olah membeku. Namun tiba-tiba, secepat kilat ia mencabut sehelai keris kecil dari warangkanya di bawah bajunya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, ia langsung menyerang saja, menusuk dada. Tetapi pengawal dari Menoreh itu pun telah mempersiapkan dirinya, sehingga dengan demikian, maka ia pun mampu untuk meloncat menghindari serangan itu. Kau melawan, kek? Katanya. Orang tua itu tidak menjawab, tetapi serangannya telah berulang lagi. Semakin lama semakin cepat. Kerisnya mematuk-matuk dengan dahsyatnya, seperti seekor belalang yang melenting-lenting untuk hinggap di tubuh pengawal tanah perdikan Menoreh itu. Dengan demikian maka petugas sandi dari Menoreh itu pun tidak dapat terus-menerus menghindar dan menghindar. Akhirnya ia pun harus bertempur pula. Sesaat kemudian, kedua tangannya telah menggenggam sepasang pisau belati pendek yang segera terayun-ayun dengan dahsyatnya, menyambar-nyambar mengimbangi gerak keris lawannya. Demikianlah, maka perkelahian itu pun semakin lama menjadi semakin sengit. Masing-masing ternyata adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang memiliki beberapa kelebihan dari kawan-kawan mereka, sehingga mereka mendapat tugas untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya. Setelah perkelahian itu berlangsung beberapa saat, maka ternyata bahwa pengawal tanah perdikan yang sedang bertempur itu memiliki beberapa kelebihan dari lawannya. Umurnya masih jauh lebih muda dan nafasnya masih tetap segar, meskipun ia telah memeras kemampuannya. Sedang orang yang tua yang bersenjata keris itu semakin lama telah menjadi semakin susut tenaganya. Nafasnya mulai mengganggunya dan ketuaannya agaknya berpengaruh juga atas kelincahannya. Meskipun sebenarnya ia tidak perlu berjalan tertatih-tatih dan tersuruk-suruk. Orang tua yang merasa dirinya terdesak itu segera mengerahkan tenaganya. Dicobanya untuk mengimbangi kemampuan lawannya. Tetapi ternyata bahwa lawannya pun berusaha sekuat tenaganya untuk segera mengakhiri perkelahian itu. Dalam keadaan serupa itu, maka tidak ada jalan lain bagi orang tua itu daripada melarikan diri. Ia merasa bahwa ia mempunyai kecakapan yang melebihi orang-orang kebanyakan. Ia mampu berlari cepat sekali. Namun sebelum ia mulai melepaskan langkah pertamanya, tiba-tiba sekali lagi mereka dikejutkan oleh gemerisik dedaunan di sekitar mereka.
Pengawal tanah perdikan menoreh itu meloncat surut ketika ia melihat bahwa orang yang datang itu adalah orang Sidanti. Aku sudah menyangka, desis orang itu. Apa? Bertanya orang tua yang hampir kehabisan nafas sambil bertolak pinggang. Aku menyangka bahwa perjalananmu terganggu. Kemudian ia berpaling kepada petugas sandi yang baru saja berkelahi itu. Kau dapat menemukannya bahwa ia adalah seorang petugas kami. Pengawal tanah perdikan menoreh itu menjawab, kita adalah orang-orang menoreh. Sudah tentu kita sudah pernah saling bertemu dan saling mengenal meskipun belum begitu rapat. Aku juga pernah mengenal kau sebagai bekas pengawal tanah perdikan ini. Kau pun pasti sudah mengenal aku pula. Bukan aku yang bekas pengawal tanah perdikan ini, tetapi kau. Pengawal itu mengerutkan keningnya. Ditatapnya kedua orang pengikut Sidanti itu berganti-ganti. Jangan menyesal karena kau mengikuti aku, berkata orang tua itu. Memang sudah lazimnya terjadi di daerah peperangan. Kalau seseorang gagal membinasakan lawannya, maka ia sendirilah yang mungkin akan menjadi binasa. Bukankah begitu? Pengawal itu menganggukkan kepalanya. Ya, itu sudah aku sadari sebelumnya. Jawaban itu membuat kedua orang pengikut Sidanti terdiam sejenak. Mereka saling berpandangan. Mau tidak mau mereka harus mengagumi lawannya yang menempatkan dirinya di atas landasan yang mantap. Dan sejenak kemudian pengawal itu berkata pula, nah, sekarang bagaimana? Aku tetap dalam pendirianku. Kau harus kembali. Bahkan kalau mungkin kau yang baru saja menyusul, akan aku tangkap pula. Orang tua yang ternyata petugas sandi itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kau terlampau dibutakan oleh kesetiaanmu yang tidak akan ada artinya, sehingga kau tidak dapat melihat yang terbentang di hadapan hidungmu. Kau berdiri berhadapan dengan kami berdua. Melawan aku sendiri kau tidak segera dapat menang, sehingga menurut takaran yang wajar, kau tidak akan menang melawan kami berdua bersama-sama. Tetapi kau masih juga berkata akan membawa aku kembali dan menangkap kawanku ini. Apapun yang akan terjadi atasku. Lawannya yang datang kemudian tertawa pendek. Katanya, orang-orang sampai saat ini masih juga menjadi pengikut Argopati. Memang tergolong orang-orang gila serupa ini. Terserahlah menurut penilaianmu, sebab aku yakin bahwa kau sendiri sebenarnya dapat menimbang, menilai dan membuat perbandingan-perbandingan antara Ki Argopati dan Sidanti. Siapakah yang salah dan siapakah yang benar? Aku sudah menyangka bahwa kau akan berpendirian serupa itu. Orang-orang semacam kau ini memang dapat berbuat membabi buta sampai sisa nyawamu yang terakhir. Karena itu, kami memang tidak dapat berbicara dengan kau. Yang dapat kami lakukan adalah memaksa kau dengan kekerasan untuk melihat kenyataan bahwa mayatmu akan terkapar di Pategalan ini. Dengan demikian, maka kedatanganku di sini tidak akan sia-sia. Sebab sesuai dengan perhitungan Sidanti, memang mungkin sekali seseorang akan mengikuti kakek ini keluar. Ternyata perhitungan itu benar. Sedang kalau aku tidak juga segera kembali, maka tidak mustahil Sidanti akan mengirimkan lagi lebih dari satu orang untuk menjemput aku. Jika demikian, maka kami berharap dapat menangkap kau hidup-hidup. Keteranganmu tentang Ki Argopati dan daerah pertahanannya yang terakhir pasti akan sangat kami butuhkan. Betapapun juga kau bersumpah setia, namun kami akan berusaha memeras segala macam keterangan dari mulutmu selama kulitmu masih belum sekeras baja dan dagingmu belum menjadi batu. Pengawal tanah perdikan menoreh itu mengerutkan keningnya.
berdebar di dalam dadanya menjadi semakin cepat. Apa yang dikatakan oleh kedua orang itu memang tidak mustahil akan terjadi atas dirinya apabila ia berhasil ditangkap hidup-hidup. Aku masih belum terlampau jauh dari regol desa. Kalau aku berhasil membawa mereka keluar dari pategalan ini, meloncati tikungan, maka pasti akan ada seorang yang dapat melihat kami. Berkata orang itu di dalam hatinya. Maka dengan demikian ia bertekad untuk dengan segala cara menyelesaikan tugasnya sebaik-baiknya. Tetapi ia pun menyadari akibat yang paling parah dapat terjadi atasnya pula. Orang itu mengangkat wajahnya ketika ia mendengar orang itu. Petugas Sandi Sidanti itu berkata, "Bagaimana? Apa sudah kau pertimbangkan? Mati atau ikut kami? Ada dua kemungkinan dapat terjadi atasmu apabila kau berada di antara kami. Kalau kau menyerah dengan sukarela dan memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya, kau akan mendapat tempat yang baik. Tetapi kalau kau terpaksa kami tangkap dengan kekerasan, akibatnya akan lain." Kemungkinan-kemungkinan itu semuanya tidak aku kehendaki, jawab pengawal itu. Aku sudah menduga, karena itu kami terpaksa melumpuhkan kau. Kalau mungkin menangkap kau hidup-hidup, kalau tidak, membunuhmu dan membiarkan bangkaimu dimakan anjing liar di pategalan ini. Pengawal itu tidak menjawab, tetapi ia telah bersiaga sepenuhnya. Kedua pisaunya yang telah siap di tangannya digenggamnya erat-erat. Kedua petugas dari pihak Sidanti itu pun segera bersiap pula. Keduanya saling berpencar dan mencari sudut-sudut serangan dari arah yang berbeda. Kakek tua dengan keris kecilnya seolah-olah mendapat tenaga baru di dalam dirinya. Sedang orang yang baru datang itu benar-benar masih cukup segar. Selain dari kesegaran tubuhnya, maka di tangannya tergenggam sehelai senjata panjang, pedang. Tetapi pengawal yang hanya seorang diri itu tidak akan menyerah. Ia dapat berusaha sedikit demi sedikit berkisar dari tempatnya dan muncul di tempat yang terbuka dengan harapan orang-orang yang berada di Regol Patisan, tempat pemusatan pasukan menoreh itu, dapat melihatnya. Meskipun tidak terlampau jelas, tetapi titik-titik yang bergerak-gerak pasti akan menarik perhatian mereka. Kedua pihak itu kini tidak lagi saling berbicara. Mereka telah berada dalam kesiagaan yang tertinggi. Seperti mendung yang hitam tebal tergantung di langit itu. Demikianlah, maka sejenak kemudian mereka telah terlibat dalam perkelahian yang seru. Seorang berhadapan dengan dua orang. Dengan segala kemampuan yang ada padanya, pengawal tanah perdikan menoreh itu bertahan. Sesuai dengan rencananya, maka ia pun segera bergeser dari satu titik ke titik yang lain, supaya lawan-lawannya tidak segera menyadari caranya. Maka arah yang pertama-tama ditempuh justru masuk semakin dalam ke dalam pategalan, namun kemudian melingkar-lingkar dan bergeser perlahan-lahan menepi. Tetapi ternyata kedua lawannya bukan orang-orang yang berotak terlampau tumpul. Sesaat kemudian dada pengawal itu menjadi berdebar-debar ketika ia mendengar salah seorang lawannya berkata, "Hah, kau akan memancing kami keluar dari pategalan ini. Dengan demikian kau akan mengharap kawan-kawanmu di Regol Patisan sebelah dapat melihat kita yang sedang berkelahi." Pengawal itu menggeram. Sejenak kemudian dikerahkannya segenap kemampuannya sambil menggertakkan giginya. Tetapi betapapun juga menghadapi dua orang lawan yang mempunyai kemampuan yang cukup adalah pekerjaan yang terlampau berat baginya. Sedangkan ia sadar kalau ia tidak berhasil,
maka rahasia tentang Ki Gede Menoreh yang parah itu akan segera sampai ke telinga Ki Tambak-Wedi. Kalau Ki Tambak-Wedi kemudian dapat mendengar tentang keadaan Ki Argopati itu, maka tidak mustahil bahwa ia akan memanfaatkan keadaan. Ki Tambak-Wedi dapat mengambil kesempatan selagi Ki Argopati masih belum dapat bangkit dari pembaringannya dan memimpin perlawanan. Tidak ada orang lain yang dapat melawan Ki Tambak-Wedi selain Ki Argopati, berkata pengawal itu di dalam hatinya. Tetapi dalam pada itu, ia pun harus mengakui kenyataan bahwa ia tidak akan dapat mengalahkan kedua lawannya itu, betapapun juga caranya. Apalagi kedua lawannya itu mengerti bahwa ia akan membawa mereka keluar dari pategalan itu, supaya para pengawal yang bertugas di regol desa dapat melihat mereka yang sedang berkelahi. Tetapi agaknya kedua orang itu tidak mau dipandingnya untuk hal itu pula. "Jangan banyak tingkah," berkata salah seorang dari kedua orang yang berpihak kepada si Danti. "Kau hanya dapat memilih menyerah atau terbunuh." Pengawal itu tidak menyahut, tetapi terdengar ia menggeram. Tandangnya menjadi semakin garang. Sepasang pisau belatinya menyambar-nyambar dengan dahsyatnya. Namun untuk mengatasi kedua lawannya memang terlampau sulit. Semakin lama maka semakin ternyata bahwa ia menjadi kian terdesak. Tidak ada lagi usaha yang dapat dilakukannya. Seandainya ia berkeras hati untuk bertempur terus, maka sudah dapat dipastikan bahwa ia akan mati. Kematiannya tidak akan banyak memberikan arti bagi Menoreh, sebab mayatnya akan bergugur tanpa diketahui oleh siapapun. Tidak ada orang yang akan tahu apakah yang sudah terjadi atasnya, dan tidak akan ada orang yang tahu bahwa seseorang akan menyampaikan berita tentang keadaan Ki Gede Menoreh kepada Ki Tambak-Wedi. "Aku harus mencobanya," berkata pengawal itu. Maka sekali lagi ia mencobakan caranya memancing kedua lawannya menepi. Tetapi setiap kali lawannya itu tertawa sambil berkata, "Kami bukan anak-anak yang dapat kau jerat dengan permainanmu." "Persetan!" teriak pengawal itu. "Aku pun tidak mau mati di tangan kalian berdua. Mau tidak mau, kami akan membunuhmu." Tetapi setiap kali pengawal itu selalu menghindar dan berloncatan menjauh. "Pengecut!" teriak orang-orang si Danti. "Kau ternyata tidak cukup jantan untuk melakukan tugas sandimu." Orang itu tertawa pendek. "Seorang petugas sandi kadang-kadang memerlukan sikap yang licik, bahkan kadang-kadang curang. Katakan, apakah kalian cukup jantan berkelahi berpasangan melawan aku seorang diri? Tetapi kau sudah terjun di arena. Prajurit hanya dapat dihentikan oleh maut apabila ia bertempur. Hanya prajurit-prajurit yang tidak mempunyai otaklah yang berpendirian demikian. Kakek ini pun tidak berbuat demikian. Setelah ia terjun dalam perang tanding melawan aku, maka ia telah mengingkari kejantanannya dengan membiarkan kau ikut bersamanya, bersama-sama mengeroyok aku." "Persetan!" sahut kakek tua itu. "Apapun yang sudah kita lakukan, maka aku berkeputusan kau harus dibinasakan." Pengawal tanah perdikan Menoreh itu
tidak sempat untuk menjawab. Kedua lawannya mendesaknya semakin sengit, tetapi ia telah bertekad untuk menghindarinya apabila keadaan memang terlampau sulit baginya, sebab hal itu akan lebih baik bagi pasukannya. Mereka dapat mengerti dan mempersiapkan diri sebelumnya. Tetapi ia harus menyesal bahwa ia terpaksa melepaskan orang yang hampir-hampir dapat ditangkapnya itu. Orang itu pasti membawa berita tentang Ki Argopati sampai ke telinga lawan-lawannya. Apa boleh buat? Katanya di dalam hati. Aku tidak mampu mengatasinya. Dengan demikian maka ia berusaha untuk menghindarkan diri dari perkelahian itu. Kedua orang lawannya pun tidak berani mengejarnya terus, sebab dengan demikian mereka akan keluar dari Pategalan dan pasti akan menumbuhkan kecurigaan kepada orang-orang menoreh di Padesan sebelah. Kau benar-benar akan lari, berkata kakek tua itu. Baiklah, bukan aku yang menyusul kau, tetapi kaulah yang menyusul aku. Aku tahu maksudmu, supaya aku tidak dapat menyampaikan berita sakitnya Ki Argopati kepada si Danti. Tetapi kau tidak berhasil. Kau terpaksa membiarkan kami pergi. Kami akan segera menyampaikan berita itu, dan kau dapat membayangkan akibatnya. Tanpa Argopati, prajurit menoreh akan menjadi lumpuh. Dengarlah bahwa di pihak si Danti ada nama-nama Ki Tambakwedi, si Danti sendiri, Ki Argojoyo, Ki Petusuro, dan masih banyak lagi. Siapakah yang berada di pihakmu? Pandanwangi, cobalah renungkan, dari mana kalian akan memenangkan peperangan ini? Seandainya kekuatan prajurit di kedua belah pihak seimbang, maka senopati-senopatinya lah yang akan menentukan kemenangan. Ada kelebihan di pihak kami yang tidak kalian miliki, jawab pengawal itu, yaitu pengabdian yang tulus. Kau tidak, kau juga tidak. Orang-orang di pihakmu berkelahi karena pamrih-pamrih pribadi. Pamrih-pamrih itulah yang telah mendorong kami untuk bertekad memenangkan peperangan ini. Pamrih-pamrih yang kami sadari bukan kesetiaan yang buta seperti kalian. Sebab orang-orang seperti kalian tidak lebih dari pancatan-pancatan yang hidup, tetapi tidak mampu untuk berpikir. Kalian akan menjadi alat tempat orang-orang besar di pihakmu itu berdiri. Itulah tekad kami, sebab kami percaya bahwa orang-orang yang akan berdiri di atas kami adalah orang-orang yang benar-benar berwenang dan benar-benar orang yang akan berpikir tentang kami dan tanah kami. Hampir bersamaan kedua orang itu tertawa. Salah seorang daripada mereka itu berkata, "Jadilah seperti yang kau ingini. Tetapi bagaimana sekarang? Mati atau menyerah atau membiarkan kami membawa berita tentang keadaan Ki Gede Menoreh?" Pengawal itu tidak menjawab. Ia benar-benar tersudut dalam keadaan tanpa dapat memilih. Karena itu, maka kini ia berdiri tegak dengan sepasang senjata di tangannya. Namun ia tidak berbuat sesuatu ketika kedua lawannya itu melangkah surut. "Biarlah kami ampuni kau sekali ini. Kau akan tetap hidup. Sebab aku tidak mau kau seret keluar Pategalan ini." Pengawal itu tidak menjawab. Kenyataan itu harus dihadapinya. Ia memang tidak mampu untuk melawan kedua pengikut si Danti itu. Betapapun juga ia memeras tenaganya. Tetapi ia pun tidak mau mati sebelum menyampaikan kabar tentang petugas sandi itu kepada pemimpinnya. Karena itu, dengan hati yang bergolak ia terpaksa membiarkan kedua orang itu beringsut semakin jauh. Apalagi ketika ia mendengar salah seorang dari mereka tertawa sambil berkata, "Hehehe, selamat tinggal.
berita tentang Ki Gede Menoreh akan segera tersebar. Tetapi mudah-mudahan Argopati sendiri tidak sempat mendengarnya karena lukanya yang parah itu. Aku tidak yakin kalau ia akan dapat disembuhkan oleh dukun yang betapapun pandainya. Yang terdengar adalah gemertak gigi pengawal itu. Perasaannya menjadi terlampau pahit mengalami peristiwa yang mengecewakan itu. Ia terpaksa membiarkan lawan-lawannya pergi sambil mentertawakannya. Sedang suatu berita yang sangat penting akan mereka bawa kepada lawan. Sejenak kemudian kedua orang itu pun lenyap di balik dedaunan yang rimbun itu. Seperti lenyapnya harapan petugas sandi dari pengawal tanah perdikan Menoreh itu untuk mempertahankan rahasia tentang sakitnya Ki Argopati. Peronda-peronda di gardu itu terlampau malas. Ia menggeram. Tidak seorang pun yang melihat apa yang telah terjadi di sini. Dengan penuh penyesalan, ia melangkahkan kakinya kembali kepada pemimpinnya untuk segera melaporkan peristiwa itu. Di dalam kepalanya telah terbayang berbagai kemungkinan yang pahit bagi pasukan Menoreh. Ki Tambak Wedi pasti akan segera mempergunakan kesempatan untuk menghantam pasukan induk yang masih belum berhasil menghimpun diri sebaik-baiknya itu. Apalagi Ki Argopati sedang terluka parah dan Pandanwangi sedang dibebani oleh perasaan duka. Seorang gadis yang sedang menunggui ayahnya yang sudah mulai dibelai oleh tangan-tangan maut. Dalam pada itu, tanpa setahu pengawal itu, sepasang mata selalu mengikutinya dari balik rimbunnya dedaunan. Dengan ragu-ragu seseorang melihat segala peristiwa yang terjadi. Hampir-hampir ia tidak dapat menahan diri lagi dan menerjunkan diri dalam arena perkelahian itu. Tetapi ia selalu memegang pesan seseorang yang diseganinya. Dan pesan itu berbunyi, "Jangan langsung mencampuri persoalan tanah perdikan Menoreh. Kita harus menunggu. Apabila saat itu telah datang, barulah kita menyatakan diri dalam sikap yang pasti. Kini kita akan berbuat dalam kesempatan-kesempatan yang sangat terbatas. Kita mengharap bahwa orang-orang yang sedang bertengkar itu menemukan penyelesaian yang tidak terlampau parah." Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya pengawal yang dengan tergesa-gesa meninggalkan pategalan itu. Keadaan sudah terlampau parah. Desisnya, "Aku kira tidak akan ada jalan untuk kembali dan menghindari benturan-benturan yang lebih dahsyat lagi. Tetapi baiklah, aku menunggu. Mungkin 1-2 hari akan segera ternyata sikap apa yang akan kami ambil." Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, ia pun segera meninggalkan pategalan itu sambil bergumam, "Aku harus melaporkannya. Kalau Ki Tambak Wedi mengetahui keadaan Ki Argopati, maka keadaan memang dapat menjadi semakin panas." Maka dengan sikapnya, orang itu segera meloncat menyusup di antara rimbunnya pepohonan sambil mengikatkan sebuah cambuk yang berjuntai panjang di bawah bajunya. Sementara itu, pengawal yang baru saja berkelahi dengan orang-orang Sidanti berjalan semakin lama semakin cepat, bahkan berlari-lari kecil dengan nafas terengah-engah. Ia mendekati Regol. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus. Kisah Api di Bukit Menoreh
pada episode berikutnya. Sampai jumpa.